Podcast, berjumpa lagi dengan gue di Irisan Cerita. Kali ini kita udah memasuki episode ke-7 di season yang kedua. Nah guys, gimana nih kabar kalian hari ini? Kalau gue ya, jujur gue hari ini tuh lumayan capek ya, terutama pikiran ya, kayaknya lebih capek dibandingkan secara fisik gitu. Tapi ya gue sih setelah pikir-pikir, pokoknya selama gue istirahat dengan cukup dan selalu menyibukkan diri gue dengan hal-hal yang positif, nonton film dan sebagainya, menurut gue ya nanti capeknya juga bakal hilang lah ya. Jadi semoga kalian juga bisa menemukan hobi-hobi kalian supaya kalian bisa ya seenggaknya mengurangi ya rasa bosan, capek atau letih gimana gitu kan ya. Oke, di episode yang ke-7 langsung aja nih gitu. Jadi daripada kita pikirin masalah-masalah di kehidupan kita gitu ya. Nah, di episode kali ini coba singkirin dulu permasalahan kalian itu, buang jauh-jauh, dan kalian lebih baik mendengarkan podcast gue hari ini. Nah, kali ini di episode ke-7 kita balik lagi ke film nih guys. Nah, film yang akan gue bahas kali ini adalah film yang merupakan bagian dari rangkaian sebuah franchise ya. Nah, sekarang kita senggol sedikit nih soal franchise ya. Jadi bagi kalian yang gak tahu franchise itu adalah waralaba ya. Jadi bukan McDonald atau KFC atau gimana gitu kan ya. Tapi di dalam konsep franchise-nya film itu maksudnya adalah film yang mereka itu bersangkut pautan satu sama lain gitu. Biasanya tuh dalam satu universe gitu. Misalnya kayak Conjuring Universe. Nah, berarti semua film yang muncul dengan judul Conjuring Universe berarti itu ada hubungannya sama mereka nih ceritanya. Jadi ya ada ceritanya itu masih bersenggol-senggolan lah ya, meskipun pemain dan ceritanya tuh ya beda gitu kan ya. Nah, sama dengan film yang akan gue bahas kali ini. Franchise-nya film ini itu sebenarnya sangat spektakuler ya guys. Gue bisa bilang film originalnya itu sangat spektakuler gitu. Langsung aja gue sebut ya judulnya, yaitu Resident Evil Welcome to Raccoon City, yang dimana film ini dirilis di 24 November tahun 2021, masih eranya corona nih guys ya. Tahun 2021 yang di tanggal tersebut itu dirilisnya di USA ya. Dimana film ini berdurasi 107 menit nih guys. Dan budget dari film ini adalah $25 juta dan box office mereka mencapai $42 juta Amerika. Nah, balik lagi nih ke franchise. Nah, jadi kan Resident Evil. Nah, bagi kalian yang besar di tahun-tahun 2000-an awal, kalian tuh pasti tahu yang namanya Resident Evil gitu ya. Terutama dengan pemeran utamanya yaitu aktris Milla Jovovich. Nah, ini tuh ya, ini ikonnya Resident Evil banget ya. Jadi tuh gue inget banget, gue tuh pertama kali nonton Resident Evil, menurut gue tuh ini film yang sangat fenomenal dan spektakuler gitu. Berdasarkan cerita dan juga acting dan para castnya ya, itu tuh benar-benar top tier gitu loh guys. Jadi tuh sebenarnya sebuah franchise itu memang biasanya original filmnya itu tuh ya spektakuler, bombastis gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah film-film setelahnya yang merupakan bagian franchise dari mereka itu bisa sama suksesnya atau bahkan bisa melebihi. Nah, kalau melebihi kan rada susah nih guys ya. Nah, kalau menyamai aja mungkin
pihak produksinya itu udah seneng gitu kan ya, karena mereka seenggaknya bisa mendapatkan keuntungan yang sama. Nah tapi kan kenyataannya nggak seperti itu gitu. Namanya film ya namanya ada pasang surut juga gitu kan ya. Sama seperti film yang akan gue ceritakan hari ini. Nah, Resident Evil Welcome to Raccoon City merupakan film ke-7 nih guys ya. Jadi film ke-7 dari rangkaian Resident Evil Universe gitu kan ya. Nah, Resident Evil Welcome to Raccoon City ini disutradarai oleh Bapak Johannes Robert, dimana gue akan langsung aja nih kasih tahu ke kalian para cast dalam film yang baru aja tayang sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. Nah, cast yang akan gue sebutkan ini adalah pemeran-pemeran yang penting ya guys. Jadi yang pemeran-pemeran pendukung gak gue sebut nih di dalam cerita gue hari ini. Oke, langsung aja. Cast yang akan gue sebutkan yang pertama adalah aktris Kaya Scodelario yang memerankan Claire Redfield. Nah, jadi tuh Kaya kalau kalian tahu nih ya, mungkin ada yang tahu nama nggak tahu wajah, tapi ada yang tahu wajah tapi nggak tahu nama. Nah, Kaya ini cukup dikenali ya di industri Hollywood, dan Kaya ini gue juga kaget sebenarnya pada saat dia ternyata main di film ini gitu kan ya. Tapi wajahnya memang cocok sih guys, cewek-cewek yang Wonder Woman gitu loh. Jadi maksudnya kayak dia tuh independent woman, jadi wajahnya aja tuh udah kayak cewek yang mandiri gitu. Jadi cocok banget main di film yang tahu sendiri kan ya, butuh bela diri nih. Kemudian ada aktor Robbie Amell. Nah, ini nih pertama kali nih guys, gue stop dulu nih di sini. Pada saat gue pertama kali lihat Robbie Amell, gue tuh lihat wajahnya dia itu tuh kayak nggak asing gitu. Dan gue tuh berpikir ini nih kayak mirip banget sama Stephen Amell yang memerankan The Arrow-nya salah satu TV series yang cukup populer di Amerika gitu loh. Kalau kalian yang suka TV series Amerika, kalian pasti tahu Arrow itu salah satu serial TV asal Amerika yang sekarang tuh udah nggak tayang lagi karena mereka tayang di tahun 2013 sampai beberapa season gitu. Nah, itu Stephen Amell yang ganteng banget juga gitu. Nah, itu gue pikir tuh mirip banget gitu ya sama si Robbie Amell ini, dan ternyata bener, dia itu ternyata sepupunya si Stephen Amell gitu loh. Aduh, ini berdua ya guys ya. Kalau gue mau gambarin ya mereka itu ya, bisa-bisanya gitu ya, itu keluarga Amell ya, kayaknya semuanya gennya itu tuh semuanya bibit unggul gitu ya. Mau Robbie, mau Stephen, itu semuanya cakepnya mantul gitu loh. Jadi itu benar-benar dua-duanya itu masuk ke ranjang gue gitu kan ya. Cowok-cowok bersinar bersama Lin Yi ya. Dan kita balik lagi nih. Gue mudah terpancing ya kalau dengar kalau berbicara tentang cowok-cowok bersinar itu ya. Jadi kita balik lagi nih ke Robbie Amell yang berperan sebagai Chris Redfield nih ceritanya. Jadi tuh si Chris ini tuh saudaranya si Claire yang diperankan sama si Kaya Scodelario ini. Kemudian ada Hannah John Kamen yang berperan sebagai Jill Valentine. Kemudian ada Tom Hopper yang berperan sebagai Albert Wesker. Nah, kalau kalian yang suka drama Game of Thrones nih, mungkin kalian ada fansnya GOT nih. Nah, itu Tom Hopper ini pernah sempat main di GOT ya, sebentar aja sih. Sebagai orang yang jadi korbannya Daenerys Targaryen ya. Jadi itu sebentar banget gitu, padahal ya ampun kan si Tom Hopper kan ganteng gitu kan ya. Kok bisa-bisanya gitu loh, cepet banget dia tuh ya dilepaskan gitu dari GOT gitu. Gue inget banget gitu Tom Hopper ini ya. Jadi itu gak kalah cakep nih dari si Robbie ya, si Tom Hopper ini. Dan kemudian ada Avan Jogia yang berperan sebagai Leon Kennedy. Lalu ada Donald Logue berperan sebagai Brian Irons. Kemudian ada Neil McDonough berperan sebagai William Birkin. Marina Mazeppa sebagai Lisa Trevor. Dan Holly DeBarros sebagai Sherry Birkin. Nah,
Dan langsung aja nih guys, kita ke ceritanya guys ya. Nah, sebelum gue cerita ke dalam film ini ya, gue mau singgung dulu nih, gue mau senggol sedikit nih masalah Resident Evil. Bagi kalian yang belum tahu, Resident Evil itu kan dia itu kan ada film dan juga ada game ya. Jadi tuh kalau menurut gue sih gamenya itu benar-benar sampai sekarang masih apa ya namanya happening gitu kan ya. Nah kalau filmnya sih maaf banget, kalau menurut gue sih nggak kayak dulu ya, eranya Mila Jovovich itu tuh benar-benar happening banget gitu, benar-benar dibicarakan gitu. Jadi mungkin karena udah terlalu banyak kali ya filmnya, jadi tuh namanya orang tuh ya kalau awal tuh biasanya lebih wah gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu kan sebenarnya bisa ditanggulangi dengan cerita yang baik sebenarnya. Makanya gue tuh nonton film ini tuh untuk apa sih mencari tahu gitu. Sebenarnya tuh gimana sih film terbaru dari franchise ini gitu kan ya. Apakah bisa menandingi originalnya gitu. Jadi makanya gue nonton nih dan gue mau menceritakan ke kalian gitu. Nah, jadi Resident Evil itu berfokus pada sebuah perusahaan nih yang namanya Umbrella gitu kan, Umbrella Company lah gitu namanya. Nah, si Umbrella ini gitu dia itu melakukan kayak apa sih, kayak dia tuh ada laboratorium yang melakukan apa eksperimen lah yang ya sebenarnya tuh ilegal gitu, karena kan itu apa ya, mereka melakukannya ke manusia dan banyak yang menjadi korban gitu. Dan apa yang mereka lakukan itu tuh benar-benar apa sih, mencemari lingkungan juga gitu. Nah jadi itu inti pokok ceritanya gitu ya guys, Resident Evil itu tuh karena si perusahaan ini. Nah balik lagi nih kita ke si Resident Evil Welcome to Raccoon City yang gue mau ceritakan ini. Jadi di film ini masih ceritanya tentang si Umbrella Company. Nah, tapi ini ceritanya itu back to the past, bukan back to the future ya guys, back to the past. Jadi itu kita diajak kembali ke tahun 1980-an nih ceritanya. Dimana pada saat itu ada kakak beradik Claire dan Chris Redfield yang diperankan oleh Kaya dan Robbie Amell, yang mereka tuh pada tahun-tahun itu tuh masih kecil nih ceritanya. Nah mereka itu orang tuanya tuh sudah nggak ada. Nah jadi mereka itu diambil alih lah, bukan diambil alih ya, akhirnya tuh diasuh sama orphanage gitu, Umbrella Raccoon Orphanage. Jadi tuh kayak panti asuhan gitu kan ya. Nah di panti asuhan ini itu sebenarnya diprakarsai ya gitu oleh si Umbrella ini. Jadi mereka itu yang memiliki apa sih namanya panti asuhan ini gitu loh. Nah terus jadi tuh selama si Chris sama si Claire itu di situ, sebenarnya sih ini ada adegan nih, si Claire itu tuh sebenarnya tuh dia tuh kayak gimana ya, dia tuh orangnya tuh kan penasaran, terus pingin mencari tahu juga gitu. Nah si Claire ini di suatu malam waktu tahun 1980-an itu dia tuh lagi nggak bisa tidur lah, terus dia itu apa sih main-main di panti asuhannya itu. Nah ternyata dia tuh apa tuh pas main-main dia tuh ketemu suatu ruangan yang dia tuh ketemu ada orang yang bentuknya tuh aneh gitu, maksudnya tuh aneh. Terus dia tuh apa ya namanya tuh ya, sebenarnya tuh dia nggak takut sih sebenarnya si Claire itu, tapi tuh dia penasaran gitu. Terus dia tanya sama orang itu, kamu tinggal di mana? Tulisannya below gitu. Si orang itu ngomongnya tuh berarti di bawah gitu. Nah kan si Claire kan jadi bingung ya, maksudnya apa gitu. Tapi sebelum dia berhasil nanya hal yang lain, dia ketahuan gitu kalau dia tuh keluar dari kamar. Terus akhirnya dia dibawa balik nih ke dalam kamar nih ceritanya gitu kan ya. Nah terus nih gue persingkat nih ya. Jadi tuh akhirnya mereka tuh kan jadinya tuh
gede lah gitu. Dan pada saat gede gitu ternyata si Claire ini itu pergi dari Raccoon City gitu. Nah by the way Raccoon City itu adalah kota di mana ada si panti asuhan ini ya. Jadi itu berpusat di Raccoon City ya ceritanya. Nah Raccoon City ini si Claire ini pergi suatu hari dari Raccoon City gitu, sekitar tahun 90-an lah gitu kan ya, pergi nih dari kota itu. Nah tapi nggak diceritain pada saat dia tuh pergi dari sana gitu kan ya. Terus diceritain itu pada saat dia tuh balik ke Raccoon City itu. Nah dia itu balik pada saat dia itu dapat sebuah pesan lah gitu dari seseorang saintis gitu kan ya, kayak ilmuwan gitu yang menyatakan bahwa tuh ada yang nggak bener nih sama kota tempat dia dulu gitu loh, si Raccoon City ini. Nah terus dia tuh pulang ceritanya. Nah pulang dia tuh ikut si sebuah truk gitu. Nah kalau di Amerika ini nih kayaknya udah jadi hal yang biasa gitu ya. Jadi tuh kalau kita di jalan kita tuh bisa loh minta tolong, kita mau menumpang nih sampai batas itu tuh Pak, sampai batas itu tuh Bu gitu loh. Nah sebenarnya sih ya sebagai masyarakat umum ya harusnya kan kita waspada gitu ya. Baik yang menumpangi dan ditumpangi itu kan sebenarnya tuh riskan gitu. Apa iya orang yang di truk itu orangnya baik gitu, sama orang yang masuk ke truk kita itu orangnya itu baik-baik gitu kan ya. Nah tapi intinya ceritanya si Kaya itu percaya aja nih sama si bapak truk ini kan ya. Terus si bapak truk ini bawa nih si Kaya, untungnya orangnya baik gitu. Nah terus dia bawa nih ceritanya ke Raccoon City. Nah di suatu titik, ini malam-malam nih guys ya, namanya ceritanya tentang Resident Evil ya, yang apa sih titik poinnya gitu kan, ceritanya tentang zombie gitu kan ya, dan makhluk-makhluk aneh gitu kan ya. Jadi otomatis ya kalau ceritanya bukan malam hari ya nggak kerasa seremnya gitu kan ya. Nah jadi tuh ceritanya tuh mereka tuh udah malam tuh, dia udah numpangin truk itu tuh di malam hari gitu. Nah sampai menjelang mau ke Raccoon City, pada saat dia itu mau masuk gitu ya, ini tuh si supirnya ini tuh nggak tahu ada perempuan di jalan gitu, dan dia tuh pada saat ngerem yang nggak sempet lagi gitu loh, karena si perempuan itu akhirnya terpental gitu loh. Nah akhirnya si Claire sama si bapak supir ini turun gitu loh. Terus bapak supirnya udah ketakutan, aduh gimana nih gitu kan ya. Nah terus si Claire ini kan cewek bermental baja gitu kan ya. Terus dia tuh ngeliatin gitu, kita harus bawa nih ke rumah sakit terdekat gitu loh, kata si Claire. Nah ternyata pada saat si Claire ini lagi ngobrol sama si bapak ini buat mau gimana ini tubuh si perempuan ini gitu, ternyata tiba-tiba perempuan itu tuh bangun, terus akhirnya dia hilang gitu loh. Dan si Claire sama si bapak jadi gimana nih, aneh banget gitu loh, perasaannya ada cewek di jalan kan tadi ya, yang mereka tabrak tadi kan ya gitu. Dan akhirnya pokoknya karena kebingungan itu mereka akhirnya balik lagi jalan gitu, masuk ke Raccoon City. Nah by the way gue mau ceritain dulu nih tentang Raccoon City nih ya, Raccoon City. Nah Raccoon City itu suasananya nih guys ya, ambience-nya ini ya gue mau ceritain dulu gitu. Jadi Raccoon City ini kan menurut cerita di titik ini mereka tuh udah ditinggalin nih sama Umbrella Company, karena Umbrella Company itu mau bikin tempat baru lah di kota lain. Jadi ini udah ditinggalin nih, jadi tinggal sisa-sisa karyawan sedikit sama orang-orang yang nggak mau pergi nih dari kota ini gitu kan ya. Nah terus jadinya tuh orangnya tuh nggak terlalu banyak. Bayangin ya, kalian bayangin di dalam benak kalian gitu, kotanya itu udah sepi gitu kan ya. Terus bangunan-bangunan itu banyak yang udah ditinggalin gitu. Terus suasananya itu gelap gulita kalau malam. Siang aja nggak ada orang, apalagi malam gitu kan ya. Nah jadi tuh betapa menyeramkannya gitu kan ya, kalian tinggal di kota yang kayak gitu ya. Meskipun ya gue yakin ya mungkin ada yang berani, tapi kan seberani-beraninya orang ya lama-lama juga bosen kali ya, nggak ada hiburan gitu di kota yang kosong kayak gitu kan ya. Nah balik lagi kita ke ceritanya si Claire tadi. Akhirnya tuh Claire tuh balik nih ke
ke ininya ya, ke kampung halamannya nih si Raccoon City. Nah terus akhirnya dia nih akhirnya udah nih sampai, dia udahlah terima kasih sama si supir. Terus akhirnya dia sampai nih di rumahnya dia nih, rumah dia di di Raccoon City itu, yang dimana rumah itu tuh sekarang ditinggalin seorang diri sama si Robbie Amell-nya kita ya, si Chris Redfield itu. Nah, by the way gue stop di sini dulu, gue beralih ke adegan lain. Jadi ceritanya di kota itu ada bar guys. Jadi untung aja ya masih ada bar gitu. Nah, di bar itu ada si Albert, Leon Kennedy, Jill Valentine sama beberapa teman-teman mereka sesama sheriff. Nah, jadi tuh mereka itu di kota itu untungnya ya masih ada polisi gitu atau sheriff lah gitu. Kayaknya sih antara sheriff atau polisi itu jabatannya. Nah, di bar itu si Leon Kennedy yang diperankan oleh aktor Avan Jogia itu lagi di bar itu dia tuh lagi di istilahnya tuh, kan dia tuh anak baru, rookie gitu. Jadi suka dimain-mainin tuh sama si teman-teman sheriff lainnya gitu. Termasuk si Tom Hopper, si Albert Wesker ini gitu. Nah, si Albert itu sama Jill tuh suka main-mainin si Leon nih sama di bar itu gitu kan ya. Nah, terus singkat cerita aja, akhirnya si Leon, by the way si Leon ini kan rookie, jadi tuh dia baru gabung ke RPD, Raccoon Police Department ya. Jadi tuh kan ada LAPD, NYPD, nah ini RPD gitu kan ya guys. Jadi tuh departemen polisinya Raccoon City. Nah dia tuh anak baru nih guys, jadi wajar ya mungkin suka di eceng-ecengin gitu kan ya. Nah terus akhirnya mereka tuh balik nih ke markas gitu. Nah karena mereka tuh ya ada mau membicarakan sesuatu lah gitu sama si kepala kepolisian mereka lah gitu. Nah, by the way, info juga bagi kalian, si Chris itu saudaranya si Claire yang diperankan oleh Kaya Scodelario itu juga seorang sheriff nih gitu. Nah, jadi pada saat si Kaya itu balik ke rumah, si Claire itu balik ke rumah, si Chris tuh kan kaget gitu. Si Claire itu tuh balik gitu kan ya. Terus dia tuh kayak malah nyindir gitu loh. Kenapa kamu pergi gitu kan ya dari kota ini? Kalau dia tuh nggak bakalan pergi gitu. Si Chris tuh bilang aku nggak bakalan pergi dari kota ini karena tuh dia tuh berhutang budi apalagi sama si bapak William Birkin gitu kan ya. Jadi tuh bapak William ini salah satu petingginya Umbrella Company gitu kan ya, yang dia itu tuh sedikit banyak mengasuh si Chris sama si Claire gitu sampai gede gitu kan ya. Nah terus ceritanya setelah dia ngomong kayak gitu, dia tuh dapat telepon nih si Chris dari si bapak Brian Irons. Nah bapak Brian ini ya kepalanya RPD tadi loh. Nah jadi dia tuh lagi nunggu nih di markas, terus bilang sama si bawahannya buat ini nih balik nih ke markas nih ceritanya gitu kan ya. Nah pada saat dia pergi, dia bilang lah sama si Claire gitu loh, kamu ini ya di rumah aja, nggak usah ganggu motor aku ya gitu, kayak gitu. Terus ya Claire sebelum Chris pergi, Claire tuh bilang sama si Chris kalau aku tuh pulang ya karena tuh aku dengar dari seseorang gitu loh, ini tuh nggak benar, kota kita tuh nggak benar. Nah si Chris itu tuh nggak mau dengerin omongan si Claire gitu, karena dia tuh cinta mati lah sama kota dia ini sama si bapak William itu yang udah dianggap tuh sebagai papanya dia gitu loh. Nah terus udah dia nggak gubris lah si Claire itu, terus dia pergi nih ceritanya ke markas. Nah, sampai di markasnya udah penuh nih, si Jill, si Albert, si Leon, bapak Brian, terus beberapa yang lain lah gitu ya, sama si Chris tuh mereka di sana gitu kan ya. Terus Pak Brian tuh bilang sama mereka semua, kalian harus cari nih si tim Bravo. Jadi tuh ada 2 tim nih di RPD ya. Itu tim Alpha tuh ya si Chris dan kawan-kawan ini, Jill, Albert, Leon itu
Leon nggak termasuk ya. Jadi Chris, Jill, Albert dan beberapa yang lainnya itu tim Alpha. Nah sementara ada tim Bravo yang lagi di lapangan nih ceritanya. Terus Bapak Brian ini minta tim Alpha nih cari ini tim Bravo. Ini nggak kedengeran dari tadi nih beritanya si tim Bravo ini, dipanggil-panggil nggak ada kabar gitu kan ya. Nah mereka pergilah ceritanya. Nah si Bapak Brian itu tinggal tuh di markas sama si Leon nih berdua. Nah jadi tuh ada yang di markas, ada yang di lapangan, terus ada yang nyariin tim Bravo nih, si tim Alpha nih. Nah terus akhirnya nih kita balik lagi nih ke si Claire nih. Jadi tuh si Claire di rumah itu dia tuh ternyata tuh ada insiden lah. Jadi ceritanya ternyata tetangganya si Chris itu ada orang-orang yang cukup aneh lah gitu ya, dengan perawakan yang aneh gitu loh. Nah yang suka ngeliatin si Claire dari jendela gitu. Nah terus tiba-tiba si Claire ini kan ceritanya udahlah nggak menggubris lah ya selama dia nggak masuk rumah dia gitu kan ya. Ternyata di dalam tuh udah ada juga orang lain gitu loh, yang apa itu bentuknya itu tuh juga apa sih kayak manusia tapi dibilang zombie, belum 100% zombie gitu loh, yang nyerang dia. Terus yang di luar, yang tetangganya si Chris itu juga nyerang dia, masuk langsung dobrak pintu, kacanya pecah semua. Terus dia tuh mau nyerang si Claire. Nah untungnya si Claire ini kan Wonder Woman, akhirnya dia bisa pukul tuh. Terus dia tuh keluar dan dia tuh ambil motornya si Chris yang udah diwanti-wanti nih sama si Chris, jangan deketin motornya dia gitu kan ya. Ini bisa-bisa si Claire bakal kena marah nih sama si Chris nih kalau dia tahu gitu. Nah terus intinya dia pergi nih, cepat keluar gitu kan ya dari pekarangan rumah. Nah balik lagi nih ke timnya si Alpha. Nah timnya Alpha nih akhirnya ketemu nih mobilnya si tim Bravo itu tuh kayak kecelakaan gitu loh, kayak masuk ke jurang gitu loh, atau kebalik lah gitu ya posisinya. Nah terus dia mereka si tim Alpha ini akhirnya tuh mencari tahu kan, loh kok nggak ada mereka nih, orang-orangnya tuh nggak ada di dekat mobil gitu kan ya, maupun di dalam mobil gitu kan ya. Terus mereka tuh masuk nih ke namanya Spencer Mansion. Jadi tuh ada sebuah rumah yang megah di tengah hutan. Nah ini nih aneh nih guys, kalau kalian ketemu rumah megah di tengah hutan jangan sembarangan masuk ya, kayak tim Alpha ini gitu. Nah karena by the way mereka tuh sheriff dan polisi ya, mereka harus masuk dong. Dan pada saat mereka masuk, mereka tercengang karena melihat salah satu rekan mereka yang dari tim Bravo itu tuh udah tergeletak gitu dengan leher yang udah berdarah-darah gitu kan ya. Dan by the way gue persingkat aja ya, ceritanya yang ada di dalam Spencer Mansion itu benar-benar brutal gitu. Jadi tuh teman-temannya tuh ternyata digigit gitu sama makhluk-makhluk yang kayak zombie itu. Terus tuh pada saat mereka tuh digigit, mereka tuh nggak langsung meninggal gitu, sama kayak zombie. Jadi tuh mereka digigit terus mereka tuh bangun lagi gitu loh. Jadi ini nih makhluk yang dibilang hidup enggak, dibilang mati enggak. Jadi terus ya yang nggak jelas gitu kan ya. Zombie itu kan memang nggak jelas gitu kan ya arahnya gitu kan ya. Nah terus akhirnya di dalam mobil lagi di dalam Spencer Mansion itu tuh ya mereka tuh berjibaku gitu, yang pada akhirnya beberapa di antara mereka itu juga kena gigit gitu. Dan tersisa Jill, Valentine, Albert Wesker sama si Chris Redfield ini gitu kan ya. Nah terus ceritanya ini gue senggol sedikit soal Wesker nih. Jadi tuh Wesker itu ternyata dia itu orang suruhan, jadi orang mata-mata dari pihak rivalnya Umbrella Company yang diminta untuk menyusup ke kota itu dan mencari tahu kayak berita ataupun rahasia yang dimiliki Umbrella Company supaya rivalnya itu bisa lebih maju satu langkah lah dari mereka gitu loh. Jadi tuh kayak musuh dalam selimut gitu loh. Jadi dia tuh berpura-pura sebagai sheriff gitu. Nah si Wesker ini itu sebenarnya dapat sebuah pesan gitu, pesan lewat yang
alat yang zaman dulu itu loh, yang kalau mau ngirim pesan itu kayak alat yang ada pesan, aduh gue lupa namanya, yang alatnya itu kalau kita pencet nanti ada keluar pesan gitu loh ya, zaman dulu karena kan belum ada handphone gitu kan ya. Nah dia tuh dapat kabar bahwa Raccoon City itu bakal dihancurin di jam 6 pagi gitu loh guys. Nah jadi tuh sebenarnya tuh si Wesker nih nggak begitu percaya gitu kan, nggak langsung apa sih ngomong ke orang-orang gitu. Nah sampai suatu titik di mana akhirnya tuh si Jill tuh tahu kalau si Wesker ini ternyata tuh betray mereka gitu loh, dan Jill tuh kesel banget sama si Wesker. Dan akhirnya pada saat si Chris itu ternyata tinggal sendiri, untungnya ada si Jill yang nyelamatin dia dan bilang kalau selama ini Wesker itu tuh udah ngebohongin mereka, dan untungnya mereka tuh nggak jadi korban gitu ya, maksudnya tuh mereka yang tersisa ini gitu ya, kalau enggak kan mereka mungkin nggak selamat juga gitu kan ya. Jadi tuh Jill bilang sama Chris pokoknya kita tuh harus pergi gitu dari sini gitu loh. Setelah gue tahu dari apa sih rahasia Wesker, pokoknya kita harus pergi gitu loh, kita nggak bisa lama-lama di sini gitu kan ya. Nah terus nih kita balik lagi nih ceritanya ke si markas nih. Jadi di markas itu kan si Leon kan ditinggal nih sendirian. Dia itu jadi kayak apa sih, bagian resepsionis gitu, menjaga pintu lah gitu. Sementara si Bapak Brian yang chiefnya dia, ketuanya dia tuh lagi di ruangan dia gitu loh. Nah terus tiba-tiba ada sebuah truk gitu loh. Nah di mana truk ini tuh ya truk yang bapak yang apa tuh ngebantu si Claire waktu datang ke Raccoon City itu. Nah si bapak ini itu ternyata dia tuh udah jadi apa sih namanya, jadi zombie juga, karena ternyata pada saat yang perempuan yang dia tabrak itu tuh meninggal, darahnya kan keluar. Nah itu dijilat sama anjing peliharaannya yang dia bawa di dalam truk. Terus anjingnya yang ngenain dia, dan akhirnya dia tuh jadi zombie. Dan pada saat dia jadi zombie, dia tuh bawa mobil terus nabrak sini nabrak situ, dan sampailah nyampe ke dalam RPD markas ya. Nah dia tuh kan kebakar tuh ceritanya badannya si supir itu pada saat mau masuk ke markas gitu kan ya. Nah si Leon untung aja diselamatin sama si Bapak Brian gitu kan ya, ditembak tuh si Pak Supir. Dan akhirnya si Bapak Brian tuh bilang sama si Leon kamu tutup semua pintu ya, nanti akan ada yang lain-lain nih katanya. Terus si Leon ini kan yang masih rookie, yang masih polos gitu kan, bingung gitu kan ya dengan permintaan Pak Brian, tapi tetap aja dia lakuin. Nah terus singkat cerita akhirnya ternyata Pak Brian itu udah siap-siap nih guys, mau pergi dari markas gitu, mau keluar dari Raccoon City. Dia tuh mau nyelamatin diri dia sendiri. Terus dia bilang sama si Leon gitu, Leon pokoknya aku pergi ya, kamu sekarang udah jadi ketua. Si Leon kan jadi bingung, hah Pak, saya tuh gak bisa jadi ketua, kan saya baru masuk gitu, saya gak punya pengalaman gitu. Si Leon bilang gitu kan ya. Nih Bapak Brian gak bertanggung jawab banget sih, kan si Leon kan masih rookie gitu kan, masih anak anak baru gitu. Gimana dia bisa memimpin para seniornya yang udah pasti ngecengin dia itu kan gitu. Ya pokoknya intinya Pak Brian akhirnya pergi nih bawa mobil gitu kan ke perbatasan mau keluar. Ternyata pada saat di perbatasan itu banyak polisi yang udah nahan, gak boleh ada yang keluar. Dan akhirnya Pak Brian jari deh, dia harus balik lagi ke markas gitu kan ya. Nah terus singkat cerita, ini kita balik lagi ke Claire nih. Jadi si Claire tuh akhirnya bawa motor nih. Dan ketika dia bawa motor, dia tuh nyampe ke markas RPD. Nah terus dialah yang menyelamatkan Bapak Brian dari serangan anjing-anjing gitu loh, yang dan juga pokoknya ya dia mau diserang lah gitu kan ya. Dia mau diserang dari pada saat dia keluar dari mobil gitu kan ya. Nah terus ceritanya setelah itu si Claire kan akhirnya masuk nih ke dalam markas sama si Bapak Brian sama si Leon nih gitu. Nah jadi mereka ceritanya masih di markas nih ceritanya. Nah terus jadi setelah itu kita balik lagi nih ke yang di mana tuh namanya, di Spencer Mansion. Nah jadi tuh gue mau singgung sedikit nih soal keluarganya Bapak William Birkin. Jadi Birkin family ini
terdiri dari Bapak William, Sherry sama mamanya Sherry ya. Jadi mereka bertiga. Nah, Bapak William ini ceritanya kan tinggal di situ sebagai peneliti. Ini Bapak William ini yang udah dianggap sebagai ayah dari Chris ya. Maksudnya Chris tuh menganggap William tuh sebagai ayahnya dia lah gitu kan ya. Nah, William ini tahu nih ada dengar alarm dan dengar kabar bahwa Raccoon City tuh mau dihancurkan gitu kan ya. Karena tuh udah nggak bener lah isinya gitu kan ya. Nah terus si William nih kesel gitu, akhirnya dia bawa nih istri sama anaknya ke ceritanya tuh mereka tuh akhirnya tuh papasan gitu sama si Wesker nih. Jadi itu Wesker itu dia itu memang mau mencari obat yang dimiliki Bapak William gitu. Nah kebetulan Bapak William itu lagi di lab gitu, dimana pada saat Wesker di situ mereka kan jadi bertatapan muka langsung nih. Nah akhirnya di situ terjadilah baku hantam. Wesker menembak Bapak William tapi Bapak Williamnya nggak meninggal gitu kan ya. Bapak William menembak si Wesker tapi Weskernya itu masih bisa berdiri, masih bisa jalan gitu kan ya. Terus si Wesker nembak mamanya si Sherry gitu loh. Dan Sherry anaknya si Bapak William akhirnya hanya dia yang tersisa gitu loh. Dan pada saat si Wesker itu sama Sherry itu bertatap muka gitu ya, karena kan si Sherry kan lagi sembunyi gitu kan ya. Si Jill itu datang dari belakang terus dia nembak si Wesker. Sebenarnya dia nggak mau, cuman dia tuh pingin Wesker tuh jangan melakukan hal gila lah gitu yang membahayakan orang lain. Dan ternyata setelah ditembak, Weskernya itu kan sekarat tuh. Dia bilang gitu kalau ada sebuah terowongan yang di dalamnya itu ada kereta bawah tanah yang ada di Spencer Mansion itu ya, di dekat situ ya maksudnya, dan akan membawa mereka tuh pergi ke kota lain, ke kota sebelah. Jadi kalian harus mengambil kereta itu supaya kalian selamat karena jam 6 pagi ini bakal dihancurkan gitu loh. Nah ya jadinya tuh akhirnya tuh setelah ngomong kayak gitu, Weskernya tuh meninggal gitu kan ya. Nah akhirnya Jill dan Chris membawa Sherry nih pergi gitu. Nah singkat cerita, tim markas nih si siapa namanya Claire, si Leon sama si Bapak Brian, akhirnya tuh mereka pergi juga nih. Tapi Bapak Brian tuh nggak selamat, jadi korban juga nih. Dan tinggallah si Leon sama si siapa namanya si Claire gitu kan ya. Nah si Leon sama Claire akhirnya tuh bertemu nih sama si Jill, Sherry sama si Chris nih. Nah pada saat mereka bertemu, nah ternyata Bapak William yang punya ide-ide sebagai peneliti tuh yang rada gila gitu kan ya. Nah Bapak William ini ternyata dia itu berubah menjadi sebuah monster gitu ya. Aduh, gue waktu lihat itu ya kayak monsternya tuh dia tuh banyak mata gitu loh di tubuhnya gitu. Dan terus tuh dia tuh akhirnya tuh bersinggungan langsung dengan yang mereka berlima ini gitu loh. Dan si William pada saat ngeliat si Chris tuh langsung kayak nyindir si Chris. Chris, kamu pikir kamu bisa menjadi keluargaku? Ini bapak aneh ya, kan udah jadi zombie tapi kok omongannya kayak sesadis ini ya, antagonis gitu kan ya. Nah terus dia bilang kayak gitu kan, jadi kayak dia tuh nyindir si Chris. Wah, prajurit yang sangat penurut gitu ya. Aku tuh sebenarnya sangat menyesal tidak membuat kamu dan saudara perempuan kamu itu menjadi korban atau bagian objek dari penelitian aku gitu katanya. Kamu itu benar-benar bodoh katanya. Lihat tuh saudara kamu si Claire itu lebih pintar dari kamu gitu. Disindir-sindir tuh si Chris gitu loh. Nah terus si Chris tuh kan akhirnya sadar gitu. Aduh, si Chris ini bener-bener ya, kenapa gak dari dulu Chris gitu loh. Kok sampai sebesar ini tuh kamu tuh gak sadar. Tetangga kamu tuh kayak gitu, bapak angkat kamu tuh kayak gitu loh. Gitu, lambat banget kamu tuh sadarnya gitu kan ya. Nah terus
akhirnya gitu ya, dia tuh si Claire tuh kan mau mau nembak si Bapak William itu gitu kan ya, tapi si Chris tuh langsung menahan gitu. Ya si Chris, ya biarin aja gitu kan ya, si Claire kan mau tuh semuanya tuh aman kan. Si Bapak William ini kan belum tentu langsung ini gitu kan ya, langsung selesai gitu kan ya, kalau nggak berkali-kali gitu kan ditembak gitu kan ya. Dan akhirnya tuh ditinggalin tuh sama mereka setelah si Chris tuh bilang udah jangan gitu. Nah pas pada saat mereka pergi, mereka nih ternyata bapak si William tuh masih aja tuh masih hidup tuh kan. Chris, kenapa sih nggak biarin si Claire itu tuh selesain gitu loh, ini kan jadinya tuh nambah menit aja gitu loh. Dan akhirnya tuh bapak William tuh malah menjadi monster yang lebih menakutkan, dan hampir aja tuh dia tuh si Claire tuh mau jadi korban gitu loh. Dan untungnya itu berhasil tuh diselamatkan sama yang lain gitu kan ya. Dan by the way akhirnya mereka tuh masuk ke kereta nih, ceritanya ke kereta, dimana kereta bawah tanahnya itu tuh sudah kenceng, tapi lebih kenceng lagi itu bom yang udah disiapin untuk melenyapkan kota itu. By the way sebenarnya sih ini sebenarnya tuh para polisi dan para petinggi Umbrella Company ini benar-benar keterlaluan gitu kan. Masih ada orang kan di dalamnya, harusnya tuh kalian tuh seleksi gitu loh, yang mana orang yang mana enggak. Ya kalau masih ada orang ya biarin dong mereka pergi kan. Jadinya tuh kayak gini, jadi 5 orang itu terpaksa gitu dengan ketar-ketirnya mereka tuh di dalam kereta, dimana kereta mereka tuh akhirnya terkena juga tuh, kena bom. Tapi untungnya gitu, untung banget akhirnya tuh mereka bisa selamat gitu, dan mereka itu bisa keluar dari Raccoon City gitu loh. Setelah jadi itu mereka tuh udah sampai ujung tunnel gitu loh. Jadi mereka bisa keluar dengan selamat. Untung aja gitu ya. Nah, tapi guys, ternyata adegan terakhirnya tuh masih ada. Si Wesker nih ternyata setelah meninggal dia tuh berubah menjadi kayak zombie gitu juga. Dan ternyata dia itu udah memang dipersiapkan sama si atasan dia gitu kan, atasan aslinya dia gitu, bahwa dia tuh akan ada misi selanjutnya gitu ya. Dan nggak tahu nih apakah si Wesker ini akan muncul lagi, atau apakah adegan ini akan menjadi ide dari film Resident Evil berikutnya, kita nggak tahu ya. Oke, langsung aja nih, kan nggak ada yang maksudnya sebenarnya sih kalau menurut gue nggak ada yang nggak mungkin gitu, maksudnya ya nggak ada yang nggak mungkin sebuah film franchise itu bisa menyaingi film originalnya gitu. Tapi di sini gue memberikan rating 7,5 guys ya. Karena menurut gue, ini gue memberikan saran nih sama pihak produksi gini ya. Dari sudut cerita gitu ya, dari segi cerita itu tuh sebenarnya kurang gres gitu loh. Gue tuh sebenarnya pingin cerita Chris dan Claire tuh lebih diperdalam. Jadi persaudaraan mereka tuh gimana, terus ceritain kehidupan Raccoon City tuh gimana gitu loh. Ini tuh langsung aja tuh kita dicemplungin gitu loh. Karena sebenarnya kan dengan dirilisnya tahun 2021 kan masih banyak gitu kan penonton baru yang nggak tahu gitu. Nggak mungkin mereka tuh nonton Mila Jovovich gitu kan ya. Semuanya tuh nggak mungkin nontonin dia gitu dari awal. Jadi pasti ada penonton baru. Jadi itu sayang banget kalau mereka tuh nggak nggak ceritain lebih dalam gitu kan ya. Terus actingnya juga ada beberapa pemerannya itu yang menurut gue tuh actingnya kurang gitu kan ya. Dan juga ini yang terpenting ya guys, nggak ada Mila Jovovich ya sebagai icon dari Resident Evil gitu loh. Harusnya Mila Jovovich ini tuh ada gitu loh. Kalau ada Mila aja ya, gue yakin nih ini mungkin labanya bakal lebih gede gitu kan ya. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Tapi sebelum itu, gue mau kasih fun fact nih. Jadi seperti biasa gue mau kasih fun fact nih tentang film ini gitu kan ya, Resident Evil Welcome to Raccoon City. Nah jadi ceritanya film ini itu di awal tahun 2020. Nah berarti itu ini mirip-mirip waktu lahirnya corona nih guys ya, lahirnya COVID-19 gitu kan ya. Castingnya itu
di film ini tuh dimulai gitu di awal 2020 gitu. Tapi karena COVID itu ditunda hingga di Oktober 2020, dan di bulan tersebut di Oktober dan November 2020 mulailah cast itu semuanya tuh udah ditentukan gitu, selesai terpilih gitu kan ya. Kemudian fakta yang kedua, mereka tuh syuting di Greater Sudbury di Ontario, Kanada. Nah, yang by the way, Kanada itu ini ya, negara kelahirannya Robbie Amell gitu kan ya. Dan pada 17 Oktober 2020 adalah tanggal di mana mereka itu memulai syuting gitu. Dan selesai di 24 Desember tahun 2020. Nah, jadi itu sekitar kayak berapa sih? 2 bulan lah gitu ya mereka melakukan syuting gitu kan ya. Tapi di Mei 2021 ya, di Mei 2021 itu tuh mereka juga melakukan reshoot. Jadi tuh mungkin ada beberapa adegan yang direka ulang gitu, diambil ulang gitu kan ya, di Toronto dan di kota Hamilton gitu loh. Ya, ini wajar sih ya, mungkin ada beberapa yang kurang jadi harus di reshoot kembali gitu kan ya. Kemudian Milla Jovovich tidak hadir sama sekali. Jadi tuh ini sebenarnya sangat disayangkan ya guys, sebagai fans berat dari Milla Jovovich gitu kan ya. Kemudian Robbie Amell-nya Robbie Amell-nya kita ya, yang seorang Canadian, itu sebagai info bagi kalian, ternyata si Robbie Amell itu main di The Flash series ya. Jadi salah satu serial TV-nya Amerika, The Flash, itu Robbie Amell main di sana. Terus juga The Tomorrow People. Nah, itu Robbie Amell juga main di sana gitu. Kemudian untuk Kaya Scodelario ya, itu yang merupakan aktris campuran British dan Brazilian ya. Jadi tuh wajar banget ya wajahnya Kaya tuh eksotis banget karena dia tuh campuran Inggris dan Brazil loh guys gitu. Nah, Kaya ini bagi kalian yang nggak tahu, Kaya ini terkenal karena dia main film Maze Runner ya. Nah, bagi kalian yang nggak tahu Maze Runner ya, sekarang searching deh Maze Runner gitu loh. Film yang sangat bombastis gitu ya, sangat happening gitu kan ya. Beberapa tahun yang lalu lah gitu. Dan juga pernah bermain di serial TV-nya Inggris yang populer di negaranya, Skins. Dan untuk kalian yang balik lagi ke Maze Runner tadi, yang bagi kalian yang nggak tahu, di Maze Runner itu Kaya itu berperan sebagai Teresa-nya si Thomas gitu loh. Jadi kan pemeran utamanya itu si Dylan O'Brien ya, yang ganteng juga. Nah, si Dylan ini kan berperan sebagai Thomas. Nah, Thomas tuh punya cem-ceman nih, namanya Teresa. Nah, jadi itu si Kaya nih cem-cemannya si Thomas nih, si Dylan O'Brien tuh di film Maze Runner. Oke, fakta berikutnya adalah Resident Evil Welcome to Raccoon City ini adalah film ke-7 setelah Resident Evil original 2002, Resident Evil Apocalypse di 2004, Resident Evil Extinction di tahun 2007, dan Afterlife Resident Evil di 2010, serta Resident Evil Retribution di 2012, dan terakhir di final chapternya Resident Evil di 2016. Nah, jadi tuh sebenarnya kalau dilihat dari sini jarak mereka tuh nggak terlalu jauh ya, tapi paling jauh sih antara Resident Evil final chapter di 2016 ke Resident Evil di 2021 yang Welcome to Raccoon City ini. Jadi ada 5 tahun gitu. Ya, mungkin beberapa tahun ke depan bakal ada film baru lagi, kita nggak tahu ya. Film ke-8 mungkin ya. Dan semoga aja di film itu Milla bakal muncul dan Chris kita bakal muncul guys, semoga ya. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga setelah mendengarkan podcast gue, lelah dan letih kalian bisa hilang dalam sekejap gitu ya. Oke, sampai di episode berikutnya. Bye-bye. Ciao.